Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, innaka antas sami'ul basir, innaka antas sami'ul alim. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menatap, jadikan pertemuan ini jadi cahaya bagi hati yang gulita, menjadi pelembut bagi hati yang keras membatu, menjadi pelapang hati yang sempit. Engkau yang menggenggam hati kami ya Allah. Berkahilah majelis ini, jadikan siapapun yang Kau hadirkan, Kau jadikan ahlul yakin padamu, sehingga tiada keraguan di hati ini terhadap-Mu. Duhai Allah, lindungi kami dari ilmu, amal yang tiada Engkau berkahi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, apakah Allah yang maha baik menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab. Yakin? Adakah yang luput dari pengawasan Allah? Adakah yang lepas dari pengetahuan Allah? Apakah Allah tahu semua yang terjadi? Alhamdulillah. Apakah Allah yang maha agung mendengarkan setiap yang terucap? Yakin? Tidak perlu ucapan kita membuat orang lain terpesona. Yang perlu ucapan kita disukai Allah. Orang terpesona kepada kita tidak ada harganya kalau Allah tidak ridho kepada kita. Tapi kalau Allah sudah ridho, orang mau terpesona atau tidak pasti beruntung. Bahkan dicaci orang pun tidak pernah rugi kalau Allah sudah menyukai kita. Hadirin sekalian, salah satu yang harus menjadi target kita adalah qalbun salim. Boleh saya ulangi sedikit? Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Baginda Rasul yang mulia menjawab, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk kesempurnaan, kemuliaan akhlak. Siapa yang Islamnya paling baik, dialah yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang ibadahnya paling bagus, dialah yang paling mulia akhlaknya. Siapa orang yang imannya paling kokoh, adalah yang paling mulia akhlaknya. Akhlak datang dari mana? Dari hati. Ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah dalam tubuh ini ada segumpal. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kalau ini baik, baik semuanya. Kalau di sini buruk, buruk semuanya. Itulah yang dinamakan qalbu. Siapapun yang tidak pernah peduli kepada ilmu hati, sulit sekali memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik datang dari hati yang baik. Sayangnya kita jarang ingat hati kecuali ketika jatuh hati atau patah hati. Biasanya sedang sakit hati. Kita jarang sibuk membersihkan hati, kalah oleh kesibukan kita membersihkan pakaian, rumah, penampilan. Benar? Kita pun lebih takut baju kotor daripada takut hati kotor. Padahal hidup ini
sangat bergantung hati. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah yang mengotorinya. Mas Jamil, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di majelis ini. 15 tahun sudah umur majelis kita ini. Ada yang dulu yang masih SD, sekarang sudah agak sepuh ya. Ibu dulu masih gadis, sekarang sudah 5 anak ya. Alhamdulillah. Kula ngaturaken matur suwun sangat nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, ada satu yang sangat efektif mengotori hati, tapi kalau kita bisa kendalikan, efektif sekali bisa mengangkat derajat kita, yaitu bab marah. Bahkan Rasulullah dalam hadis sahih riwayat nanti saya buka di internet ini. Rasulullah bersabda dalam sabda yang sangat ringkas, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Jadi orang yang sangat bisa mengendalikan amarahnya, seakan pintu surga oleh Allah dibuka mudah. Kenapa? Karena dalam marah ini ternyata banyak yang bakal terjadi kalau kita tidak serius mengendalikan amarah kita. Dalam ilmu kesetanan, marah adalah gerbang masuk yang membuat setan seperti leluasa mempermainkan kita seperti mempermainkan bola. Apa yang setan inginkan diikuti oleh kita dengan sangat mudah pada waktu kita sedang marah. Kita lihat dulu asal-usul kemarahan. Intinya apa yang membuat orang marah? Intinya adalah dia sangat lemah di dalam menyikapi apa yang tidak cocok dengan keinginannya, dengan harapannya. Dan kita lihat bagaimana para pemarah. Dari segi raut muka, coba saudara perhatikan wajah orang yang marah. Mau make up semahal apapun, mau tip lipstick setebal apa, tetap jelek. Sulit cakepnya ketika marah. Yang cakep aja lagi marah jadi jelek. Tidak boleh nyebut apalagi yang jelek, hadirin. Bisa banyak yang tersinggung ya. Mata belotot, oleh Allah didesain orang yang marah itu menjadi sangat buruk. Wajah menyeringai, tangan menggenggam. Dari segi kata-kata, orang yang marah nyaris kata-katanya itu begitu tidak berkualitas. Bahkan bisa menuju kekafiran. Allah tidak adil, teriakannya. Ini sudah merupakan pengingkaran. Itu kan Allah nyebut Allah tidak adil, artinya menyebut Allah zalim. Ini bahasa kekufuran. Bisa mengingkari takdir. Yang belakang tidak terlihat. Sudahlah, tidak begitu penting motret saya ya. Dah. Saya kurang biasa dipotret sedang ceramah ya. Makasih, ngaji aja. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret kurang jelas, gak apa-apa. Maaf ya. Jangan marah. Kan niatnya mau motret sekarang, sementara ditunda sementara ya. Nah, kalau jengkel berarti cocok dengan ceramah ini. Lihatlah bagaimana kata-kata orang marah. Padahal derajat seseorang sangat ditentukan oleh lisannya. Di sininya tidak terkendali, tidak terkendali. Kalau memang dia tidak bisa dibina, binasakan saja, itu zalim.
Jatuhnya talak bisa membuat yang halal jadi haram gara-gara marah. Benar? Lihat lagi bagaimana cara berpikir orang marah. Makin memuncak kemarahan, semakin turun akal sehatnya. Ingat baik-baik ya, berbanding terbalik. Makin marah, makin tidak sehat. Akal sehatnya makin hilang. Cenderung zolim. Karena marah itu adalah nafsu, keluarnya marah, ujungnya zolim. Banyak orang yang menyesal ketika sudah hilang kemarahannya. Betapa perbuatan ketika sedang marah itu di luar akal sehat. Yang paling sederhana, lihat suami istri bertengkar. Segitu dekatnya, teriak dua-duanya. Berarti selain akal sehat berkurang, pendengaran juga berkurang. Gerakan juga. Handphone yang belum lunas dibanting. Pintu ditendang, sudah pasti keras itu. Segala tindakan fisik orang-orang yang marah sangat tidak bagus. Dari segi pahala hancur, karena orang marah paling suka menyebut jasanya. Dari segi hubungan dengan orang lain rusak. Tidak ada orang yang senang dirinya dimarahi. Betul? Prinsip dasarnya orang marah tuh kan yang dicari kepuasan. Sedang nafsu tuh enggak pernah berhenti. Kayak minum air laut, makin haus, makin minum makin haus. Makanya orang kalau sudah marah, eskalasinya bisa terus makin jahat, makin keji. Oleh karena itulah, kalau mau saya tanya pasti jawabannya tidak ada yang mau kepada orang pemarah. Tes. Ibu, jangan bikin saya marah, Bu. Ibu sudah saya panggil. Ma, apakah mau punya suami pemarah? Yang jelas, kalau mau, kalau tidak, tidak. Mau? Yang keras? Tuh, Pak. Dengar, tidak ada ibu-ibu yang mau punya suami pemarah. Betul, Bu? Apalagi suami. Tidak ada yang mau punya istri pemarah, ya. Udah capek jadi lelaki itu. Wanita itu diciptakan keindahannya itu pada kelembutan. Kulit wanita lebih lembut dari kulit lelaki, betul? Kemudian suara wanita juga lebih lembut daripada suara lelaki. Agak berat kalau bapak punya istri. Apa kabar, Pak? Tuh kan. Wa bima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta fadhan ghalizal qalb lan faddu min haulik. Al-ayah. Hanya dengan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut. Sekiranya kamu berhati keras dan bersikap kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Jikalau suami kasar, pemarah, pasti ibu ngarep-ngarep suami lembur seumur hidup. Benar? Pak, nggak usah pulang lah, lembur aja, yang datang mah gajinya. Istri pemarah, suami juga nggak pengen pulang. Benar, Pak? Siapa tuh yang ngangguk? Betul? Kita tidak mau punya anak pemarah, dan anak pun tidak mau punya orang tua pemarah. Dan yang paling berbahaya adalah kalau punya pemimpin pemarah. Seorang pemarah itu dia nyaris tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena dalam menyelesaikan masalah dia pun sudah membuat masalah baru, yaitu menyakiti orang lain. Hadirin, jangan anggap remeh ini melukai hati orang. Orang pemimpin yang baik adalah yang bisa memotivasi. Pemimpin pemarah tidak bisa memotivasi, yang ada adalah memanipulasi namanya. Badannya bisa nurut karena takut, tapi hatinya berontak, tinggal tunggu waktu. Seorang pemimpin pemarah, dia tidak akan pernah bisa memimpin dengan baik. Karena memimpin dirinya sendiri pun dia tidak sanggup.
memimpin lisannya, memimpin hatinya, itu tidak sanggup. Makanya maaf. Jangan pernah jadi diri pemarah. Dan kalau ada pilkada, pemilu dan sebagainya, juga carilah kalau bisa yang tidak pemarah. Karena kalau pemarah, dia nyaris akan merusak karena nafsunya tidak terkendali. Dan ingat, orang yang pemarah bukan orang yang hebat. Pemarah adalah orang yang lemah. Karena orang yang kuat, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Orang yang pemarah, orang yang lemah, yang dia ditipu, diperdaya oleh nafsunya sendiri. Setuju? Halo? Saudara lagi mikir apa? Saya tidak niat menyinggung saudara-saudara. Ada beberapa suami yang hadir. Alhamdulillah ya Allah, ceramah ini tepat sekali untuk istri saya. Pada saat yang sama istrinya juga berkata, Allahu Akbar. Inilah pertolongan Allah untuk suami saya. Besar kemungkinan dua-duanya tidak ada yang robah. Karena orang robah adalah orang yang berani melihat dirinya. Merubah orang lain itu bukan dengan memikirkan kesalahan orang lain terus menerus. Orang bisa merubah orang lain kalau dia gigih merubah dirinya sendiri. Siap nih, kita lanjutkan riadoh mengatasi marah. Ibu, ada yang anaknya galak tidak? Ada? Nah, gurunya siapa? Di sekolah katanya. Anak tuh memandang ibunya sebagaimana ibunya memandang anaknya. Diam nak, diam. Ini juga diam ibu. Begitulah. Kamu jangan marah-marah sama orang tua. Siapa yang marah? Begitulah ya, mirip. Teruskan. Apa yang harus kita lakukan? Satu, ini menurut sunnah Rasulullah ya. Kalau kita marah, jengkel, memang prepare dari awal kita tuh harus selalu punya hati yang siap. Siap dengan yang cocok dan siap dengan yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup ini mustahil akan selalu cocok. Kalau selalu cocok semuanya mustahil. Misalkan partai semuanya ingin menang pemilu dan menang semua, mustahil. Nanti para capres kalau semuanya kepilih juga pusing negara ini, kebanyakan presidennya. Dan yang paling berat, kalau ada satu wanita ditaksir oleh 10.000 lelaki ingin jadi suaminya dan sukses semuanya, pasti repot. Harus ada 9.999 yang tidak berhasil. Kalau jodohnya itu, kalau enggak 10.000-nya tidak berhasil. Tidak berhasil bukan berarti jelek. Yang jelek adalah salah menyikapi kegagalannya. Jadi tolong mulai yang dari sekarang kalau menginginkan sesuatu, kita tuh wilayahnya hanya 3. Ini untuk meredakan ya. 1, wilayah kita tuh adalah meluruskan niat. Jadi kalau ingin sesuatu, niat saya benar tidak nih. Yang kedua, sempurnanya ikhtiar. Ini wilayah kita. Dan yang ketiga, pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Mau berangkat umroh, niatnya lurus. Ikhtiar, daftar, bayar, vaksin sebaik mungkin. Yang ketiga, pasrahkan ke Allah. Ini prepare awalnya. Ting tong, kepada para penumpang diberitahukan penerbangan menuju Mekah, Jeddah ditunda selama-lamanya. Selama 3 jam. Sudah.
Wah, masa? Itu nggak pasrah tuh. Mau apa lagi? Kalau belum waktunya berangkat pasti nggak berangkat. Mencari calon istri cuma 3. Maksudnya bukan jumlahnya. 1, saya ingat, saya KB ya, 2 saja cukup. 1 niat ingin berumah tangga. Ikhtiar cari yang bagus, solehah atau soleh. Dan yang ketiga, pasrahkan ke Allah. Walaupun sudah undangan disebar, belum tentu jodoh. Apa cirinya? Belum ijab kabulnya. Baru jadi jodoh kalau sudah ijab kabul. Menjelang nikah ternyata batal nikah. Kalau sudah tawakal ke Allah, nanti Allah menguatkan hati kita untuk menerima takdir ini. Ya Allah. Nah paling gitu-gitu aja. Saya terima ya Rob. Kemarin dia sudah janji mau menikah, sekarang benar dia menikah, tapi dengan teman saya ya Allah. Jodoh mah nggak akan ketukar, jodoh mah nggak akan meleset. Kalau sudah tawakal tidak marah. Orang marah pasti dia tidak menyerahkan urusan ke Allah dari awal. Benar? Benar? Orang punya keinginan, kalau tidak lurus niatnya, kalau tidak sempurna ikhtiar dan tidak pasrah ke Allah, bakal mudah untuk marah. Kalau sudah pakai tawakal, tidak penting keinginan kita tercapai. Yang penting kita dapat apa yang terbaik menurut Allah, bukan yang kita inginkan. Setuju? Keinginan kita tuh hanya mengantarkan kita jadi dekat dengan Allah. Apapun yang Allah berikan, itulah yang kita sukai. Kita jangan fokus kepada apa yang kita sukai, fokuslah kepada yang Allah perintahkan dari yang kita inginkan. Tapi yang terjadi terserah Allah saja. Enak tidak begini hadirin? Hah? Enak tidak? Ini awalnya nih supaya tidak gampang marah. Anak sing lurus ngedidik anak, tiba-tiba anak tidak cocok dengan keinginan kita, rewel atau nilainya jelek atau UN gak lulus, gak usah pakai marah. Ya Allah, pasti perbuatanmu ini yang terbaik. Anak tidak lulus, pasti ada hikmah di balik semua ini. Peringatan. Boleh jadi selama ini saya belum jadi orang tua yang memperhatikan anak dengan sungguh-sungguh. Daripada sibuk menyalahkan anak, lebih baik sibuk memperbaiki diri. Karena tidak ada keburukan yang menimpa kecuali buah dari dosa kita sendiri. Masih ingat teori ular? Di situ ular berbisa, di sini kue kesukaan. Mana informasi terpenting bagi kita? Tentang ular, tentang kue? Jawab. Yang kue saya ngerti lah saudara lapar. Ini beda lagi urusannya. Bapak kue sendirian aja. Ular atau kue? Kenapa ular? Karena itu yang membahayakan kita. Betul? Kalau kita perlu informasi mana yang terpenting? Tentang yang kita sukai, tentang yang membahayakan kita. Di sini sudah susah jawabnya. Kita pengennya yang kita sukai, tapi akal sehat kita lebih penting informasi yang akan mencelakakan kita. Siapa yang paling mencelakakan diri kita? Keburukan orang lain atau keburukan kita sendiri? Jawab. Bu, yang bikin ibu sengsara teh kejelekan siapa? Kejelekan suami ibu atau kejelekan ibu sendiri? Kejelekan suami sendiri katanya. Kita menderita itu buah dari keburukan kita. Jadi kalau ada kejadian yang enggak cocok dan enggak enak, sesudah kita siap, pas terjadi kita harus mulai mikir, wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik. Ini awalnya lagi di pinggir jalan, tiba-tiba motor lewat, kena lubang,
kena wajah, kena baju, dan pas lagi menguap. Nah, kita udah hati-hati, udah sungguh-sungguh, tapi nggak lihat karena ini gelap. Langsung, ya Allah, Engkau maha tahu baju ini sudah lama nggak saya lunasin. Saya ngaku ini baju teman saya nggak saya pulangin. Ini juga ya Allah, kenapa ketelan baru aja saya ngomong jorok, astagfirullah. Nggak akan marah tuh sama yang naik motor, karena dia punya persepsi keburukan yang menimpa diundang oleh dosa kita sendiri. Apa nih dosanya? Jelas? Coba, jendela tiba-tiba nutup, kena wajah, mau marah sama siapa? Ini ada sahabat saya suatu saat dengan istri dan anaknya jajan di sebuah restoran. Pelayannya menarik, ngeliatin aja. Hati mah tahu ini dosa. Datang azan maghrib, mau ke musola, nabrak pintu, ada pintu kaca dan ada tulisan awas kaca. Dia tidak lihat, sampai benyut kunang-kunang. Tapi dia sudah punya prosedur di hatinya. Ini dosa saya tadi ya Allah. Enggak marah, ada marah ke kaca juga enggak ngerti. Astagfirullah ya Allah. Orang pada ngetawain, Mas enggak lihat pintunya? Lihat. Kalau lihat enggak saya tubruk. Ibu-ibu masih ingat teori kucing? Kucing datang tiba-tiba pipis di tengah, di mukena ibu. Mau marah sama siapa? Sama DKM? Sama kucing? Nggak ngerti. Kucing kurang ajar. Dari segini banyaknya, kenapa kamu ngencingin saya? Tahu jawaban kucing? Mikir, men. Saya tuh jauh tahu dari Monas ke sini. Ninggalin anak cucu. Spesial buat ngencingin ibu. Enggak gampang menjalankan tugas ini, Bu. Jamaah segini banyaknya, saya enggak boleh salah kencing ya. Udah saya tahan seharian. Harusnya berterima kasih sama kucing itu ya. Kenapa? Enggak mungkin kucing kebetulan ngencingin ibu. Enggak mungkin. Ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang kebetulan. Itu diatur oleh Allah. Kucing itu kerjanya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan. Pasti tepat ketemu dengan yang akan dikencingin. Dua lagi kucingnya. Satu dari belakang kumpul, satu di kiri. Presisi hadirin. Kalau kita tahu, ya Allah, Maha suci Engkau, cing, Masya Allah, Engkau tahu ya Allah ini mau kena masjid, 4 bulan saya pinjam nggak saya pulangin. Astagfirullahaladzim. Itu nggak akan marah. Jelas? Ini kalau prepare-nya tauhid. Kita siap dengan yang kita inginkan terjadi atau tidak. Tugas kita lurus niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah, dan kalau sudah terjadi segera ridho dan evaluasi. Pasti ini ada maksud Allah. Kalau ini keburukan, misalkan anak jam 3 nangis, pasti nih Allah menginginkan kita tahajud ya. Anak di plester misalkan, kucing berantem di atap dan bolong lagi bret nih, mau udahlah didramatisir. Kita tetap maksain tidur, ngompol lagi hadirin. Allah mah gampang, semuanya milik Allah. Bagaimana kalau sudah marah, jengkel? Amalan yang utama riadohnya adalah zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadisnya sahih.
Pernah ada yang marah-marah dan Rasulullah lihat kalau saja dia mengucapkan ucapan ini niscaya akan reda marahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari sebutkan. Ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah zikirnya. Jadi kalau ada apa-apa yang membuatnya mulai enggak enak dan kita belum sanggup yang tadi membuka hikmah, maka segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jengkel di bis kota pas mau duduk kursinya direbut orang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi saudara jangan tersinggung ya. Tadi juga ceramah tiba-tiba a'udzubillahi. Pak jangan marah ke saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu berlindung ke Allah. Jadi kalau ada jengkel itu bukan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, bukan ya. Itu mah ngambek dimodifikasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu zikir. Mengapa? Karena kita tidak harus mengalahkan setan, tapi kita minta tolong supaya Allah lah yang mengendalikan setan. Jelas? Kayak ada anjing berbahaya, kita tidak usah bertarung dengan anjing. Kalau ada pemiliknya teriak saja supaya pemiliknya lah yang ikat anjing. Karena setan dengan kita dimensinya beda. Kita nggak bisa lihat dia lihat kita. Kita banyak kerjaan, dia nggak punya kerjaan selain bagian nipu kita. Kita sendirian, dia keroyokan. Makanya jangan mau bertengkar dengan setan. Mendingan lapor saja kepada pencipta dan pemiliknya. Siapa? Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya, teruskan. Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Teruskan. Teruskan. Biasakan ya, jangan suka nganggur gitu, nggak jelas. Jawab terus. Lumayan kan saya bisa istirahat. Yang kedua, kalau kita sedang marah, sebentar. Teknik yang kedua adalah diam, karena Rasulullah pun pernah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum," ketika seseorang di antaramu marah, "falyaskut," maka diamlah. Jadi ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tahan. Karena pasti pengen bunyi. Nah, ketika kita bunyi, itu seperti keran dibuka atau seperti bola salju yang menggelinding. Pasti makin besar. Sini. Kamu harus tahu. Kamu dengar enggak sih omongan ini? Oh, dengar Pak. Apa kamu melotot? Nantang ya? Semuanya salah. Ya seperti ibu-ibu yang diceritakan itu. Gimana Mas? Dia dengan saya cantikan mana? Udahlah Bu. Ya ibu dong yang cantik. Bohong. Ya udah kalau gitu dia yang cantik. Dasar suami jahat. Begitulah. Jadi pusing jawabnya. Makanya diam. Wanita mah harus banyak dimengerti Pak. Pakai baju yang mana ya Mas ya? Yang merah atau yang biru? Yang merah bagus Bu. Tapi kan yang merah juga, yang biru bagus juga Pak. Itu juga bagus. Pakai aja yang hijau. Begitulah hadirin. Jangan jengkel ya. Lelaki, jangan suka jengkel kalau istri aneh-aneh seperti ini biasanya ya. Ya Bu. Halo. Diem. Dan kalau ada orang marah juga jangan diradenin. Karena orang marah tuh sangat tidak siap menerima apapun omongan kita. Kita menjawab dianggap nantang. Nah, diem aja. Yang bagus tuh ngadepin orang marah tuh kayak gini nih. Jangan marah hadirin. Tuh, ngerti nggak artinya? Ditangkap. Bapak tuh capek Bu. Nggak gampang tahu cari nafkah di Jakarta ini.
Terus ibu ngomong gini, emang jadi istri nggak capek? Apalagi mama udah melahirkan, ngurus, menyusui. Pikir dong Pak. Tapi kan siapa yang beli susunya? Oh capek lah, nggak ada habis. Harusnya, oh iya Pak, saya ngerti sekali betapa beratnya jadi suami. Pasti berat Pak. Nah gitu. Bapak tuh nggak pengen apa-apa, nggak perlu dihargai, tapi dipahami. Iya Pak, sekarang saya makin paham. Berat memang. Mudah-mudahan Papa kuat. Nah gitu sayang. Ini ada lumayan nih Papa dapat 2 gepok. Coba amalkan Bu. Kalau nanti memang keluar gepokan itu ya, separuh siniin ya. Sedekahin separuh. Serius hadirin. Kalau yang marahnya diam, kalau kita menghadapi orang marah, tangkap kemarahannya. Karena kita ngomong juga enggak nyelesaikan. Yang terpenting reda, cepat reda, betul? Nah, cepat reda itu diterima. Terima aja, walaupun tidak berarti membenarkan, tapi redakan aja. Awas sekali lagi jangan diamalkan yang ini ya. Yang ilmu telepon saya batalkan ceramah yang dulu. Dulu kan gimana kalau ada orang marah pakai telepon, dijauhkan teleponnya. Kira-kira 10 menit, maaf, putus-putus, tolong diulangi lagi. Nah itu fatal kalau di atasan kita ya. Iya Pak, saya mengerti. Iya Bu, iya. Tuh saya yang harusnya lebih empati. Maaf. Reda enak. 3. Tadi faliyaskut, diam ya. Yang ketiga adalah posisinya diturunkan. Jadi Rasulullah menganjurkan. Ini dari Abu Dzar Al-Ghifari, hadisnya juga sahih. Jadi suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari itu ada yang nakal, teman-temannya tuh sepakat mau nyabut rambut beliau. Ketika diambil, diketok, Abu Dzar tiba-tiba duduk. Udah duduk berbaring. Kenapa begini Abu Dzar? Karena beliau mendengar dari Rasulullah, kalau kita sedang marah, duduklah. Duduk akan meredakan. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Nah Abu Dzar berbaring waktu itu. Tentu ini proporsional hadirin ya. Jangan di dapur, "Ma lagi apa?" Kalau si bibi nggak nurut gitu. Tapi boleh juga diamalkan. Atau lagi rapat, kemana direktur kita? Di kolong. Kenapa Pak Direktur? Jengkelin rapat ini. Ada ulama yang berpendapat kalau kita berdiri, itu kemungkinan kita berbuat zolimnya kan begitu. Beda sedang duduk, jangkauan perbuatan zolimnya jadi terbatas. Beda lagi sambil berbaring ya, agak susah kenanya, benar. Lempar juga balik lagi ke dia. Oleh karena itu cobalah atur posisi, jangan ada di tempat yang memancing kita marah. Ibu jengkel sama siapa anak, jangan ngomong, "A'udzubillahi minasyaitonir tahan, falyaskut," diam. Kemudian ibu duduk atau berbaring di kamar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang bisa jadi doa. Ibu tidak mau lagi lihat kamu keluar, dasar anak setan. Kata anak, itu kan ibu kita. Yang keberapa? Yang keempat, karena amarah itu dari setan, setan itu dari api, maka Rasulullah menganjurkan berwudu atau mandi. Muawiyah sedang pidato, "Hei Amirul Mukminin, 2 bulan gaji kami belum dibayar, bayar." Marah. Tapi beliau tidak ngomong. Langsung tunggu, semua tunggu. Langsung pergi. Beberapa waktu kemudian datang lagi.